Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fani Nurhaliza. Saya dari kelas 12 IPS 3. Tempat tanggal lahir saya yaitu Cirebon 1 Juni 2004 dan hobi saya adalah mendengarkan musik. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bab 2 yaitu pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep dan klasifikasi tata guna lahan, dapat menganalisis unsur-unsur interpretasi citra dan penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. Yang pertama ada tata guna lahan. Tata guna lahan adalah wujud dalam ruang di alam mengenai bagaimana penggunaan lahan tertata, baik secara alami maupun direncanakan. Dari sisi pengertian perencanaan sebagai suatu intervensi manusia, maka lahan secara alami dapat terus berkembang tanpa harus ada penataan melalui suatu intervensi. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tata guna lahan. Yang pertama ada faktor fisik, faktor biologis, faktor ekonomi, dan yang terakhir ada faktor institusi. Oke, lanjut ke klasifikasi tata guna lahan. Sistem klasifikasi penggunaan lahan dan penutupan lahan USGS disusun berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, tingkat ketelitian interpretasi minimum dengan menggunakan penginderaan jauh kurang dari 85%. Berikutnya, ketelitian interpretasi untuk beberapa kategori kurang lebih sama. Lalu, hasil yang diulang dapat diperoleh dari penafsir yang satu ke penafsir yang lain dan dari satu saat penginderaan ke saat yang lain. Yang keempat, sistem klasifikasi dapat diterapkan untuk daerah yang luas. Yang kelima, kategorisasi memungkinkan penggunaan lahan ditafsir dari tipe penutup lahannya. Dan yang keenam, ada sistem klasifikasi dapat digunakan dengan data penginderaan jauh yang diperoleh pada waktu yang berbeda. Yang ketujuh, kategori dapat diperinci ke dalam subkategori lebih rinci yang diperoleh dari citra skala besar atau survei lapangan. Yang kedelapan, pengelompokan kategori dapat dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir adalah dimungkinkan dapat membandingkan dengan data penggunaan lahan dan penutupan lahan pada masa tenggang. Kita lanjut ke unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Yang pertama, ada rona. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Air laut memantulkan rona gelap, sedangkan pasir memantulkan rona terang. Yang kedua, ada warna. Warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Misalnya, warna coklat kekuningan pada air menandakan air tersebut keruh. Yang ketiga adalah bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan khas sehingga banyak objek-objek di permukaan bumi dapat langsung dikenali pada saat interpretasi citra melalui unsur bentuk saja. Yang keempat ada ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Ukuran merupakan faktor pengenal yang dapat digunakan untuk membedakan objek-objek sejenis yang terdapat pada foto udara, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran sangat mencirikan suatu objek. Lalu berikutnya ada tekstur.
Tekstur sering dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Contohnya, pohon besar memiliki tekstur kasar, perkebunan memiliki tekstur sedang, dan tanah kosong memiliki tekstur halus. Yang keenam ada pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contoh, aliran sungai di daerah pegunungan memiliki pola aliran radial sentrifugal. Lalu yang ketujuh ada bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Objek atau gejala yang terletak di daerah bayangan biasanya hanya tampak samar-samar atau bahkan tidak tampak sama sekali. Berikutnya ada situs. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Contohnya, pola pemukiman yang memanjang sejajar dengan jalan. Lalu yang terakhir ada asosiasi. Asosiasi diartikan sebagai keterkaitan antara objek satu dengan objek lain. Adanya keterkaitan itu, maka terlihatnya suatu objek sering menunjukkan petunjuk bagi objek lain. Contohnya, stasiun kereta berasosiasi dengan rel kereta di sekitarnya. Kita lanjut ke penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. Setelah selesai dilakukan pengolahan, maka langkah selanjutnya ialah dilakukan layout agar informasi-informasi yang ada di dalamnya lebih mudah dipahami. Berikut adalah contoh gambar peta penggunaan lahan yang sudah siap digunakan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.